Karakteristik litosfer. Kerak bumi litosfer. Litosfer atau disebut kerak bumi ialah lapisan terluar atau kulit dari lapisan batuan pembentuk bumi. Litosfer merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan dengan lapisan penyusun bumi lainnya. Litosfer terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Selubung mantel, astenosfer. Lapisan yang terletak di bawah litosfer dengan ketebalan sekitar 2.900 km, berupa material cair kental dan berpijar dengan suhu sekitar 3.000 derajat. Inti luar, outer core. Inti luar adalah inti bumi yang ada di bagian luar. Tebal lapisan ini sekitar 2.200 km yang tersusun dari materi besi dan nikel yang bersifat cair kental dan panas 3.900 derajat. Inti dalam, inner core. Inti dalam adalah inti bumi yang ada di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2.500 km dan tersusun atas materi besi dan nikel padat pada suhu yang sangat tinggi 4.800 derajat. Jenis-jenis batuan. Batuan beku terbentuk dari pembekuan magma pijar. Umumnya, batu ini berada pada lapisan kerak bumi. Ada 3 jenis batuan beku yaitu 1. Batuan tubir. Dapat disebut sebagai batuan kristal karena strukturnya terdiri dari kristal-kristal. 2. Batuan leleran. Batuan leleran juga disebut sebagai batuan beku luar terbentuk karena proses pembekuan yang terjadi pada bagian luar bumi. 3. Batuan korok. Batuan korok dapat disebut juga batuan gang. Batuan ini terbentuk di korok atau gang dengan proses pendinginan batuan yang berlangsung lebih cepat. Jenis batuan sedimen terbentuk karena adanya endapan dengan struktur yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Endapan yang menumpuk dan mengeras kemudian menjadi batuan. Ada 3 macam batuan, yaitu batuan sedimen lacustre, sedimen yang diendapkan di danau, contohnya turf danau, tanah liat danau. Batuan sedimen kontinental, batuan sedimen yang diendapkan di daratan, contohnya tanah los, tanah gurun pasir. Batuan sedimen marine, batuan sedimen yang diendapkan di laut, contohnya lumpur biru di pantai, endapan radiolarian di laut dan dalam lumpur merah. Jenis batuan metamorf. Batuan hasil perubahan dari batuan beku yang endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Ada 3 macam batuan metamorf. Batuan metamorf kontak. Batuan ini terjadi akibat suhu yang sangat tinggi, biasanya terletak dekat dengan dapur magma, contohnya marmer dan batu bara. Batuan metamorf dinamo. Batuan ini terjadi karena tekanan yang tinggi dan dalam waktu yang sangat lama. Disebut juga metamorfosis, contohnya batuan abstrak dan antrasit. Batuan metamorf pneumatolis. Kontak terjadi karena pengaruh suhu yang tinggi dan mendapat tambahan gas lain pada waktu terbentuknya batuan tersebut, contohnya batu permata dan topas. Siklus batuan adalah sebuah proses perputaran di mana material bumi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya akibat adanya interaksi antara lempengan tektonik dan siklus hidrologi. Secara singkat, proses siklus batuan ini berasal dari magma yang keluar dari bawah permukaan bumi, kemudian menjadi dingin karena terkena hujan dan sinar matahari, sehingga menjadikannya sebuah batuan beku. Batuan beku tersebut jika dibiarkan di udara terbuka, maka kelamaan akan rusak dan hancur. Bentuk muka bumi akibat eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar bumi, termasuk kegiatan manusia yang berasal dari atas permukaan bumi. Ini bisa berarti air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen dapat mengubah bentuk permukaan bumi menjadi berlubang, berbukit, dan bentuk lainnya. Bentuk muka bumi akibat endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Diperkirakan awalnya permukaan bumi rata atau datar, tetapi akibat tenaga endogen ini berubah menjadi gunung, bukit, atau pegunungan.
Tektonisme. Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan daratan. Berikut ini jenis-jenis tektonisme. Yang pertama, tenaga epirogenesa. Tenaga epirogenesa merupakan tenaga yang menyebabkan perubahan permukaan bumi berupa pengangkatan atau penurunan dalam wilayah yang luas dan terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Ada epirogenesa positif. Epirogenesa positif merupakan gerak penurunan suatu daratan. Akibat gerakan dari gerakan ini adalah naiknya air laut ke daratan. Yang berikutnya ada epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif merupakan gerak naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut menjadi turun atau surut. Yang kedua ada tenaga orogenesa. Tenaga orogenesa merupakan tenaga yang menyebabkan lempeng tektonik bergerak dalam rentang waktu yang relatif singkat dan mencakup wilayah yang lebih sempit. Ada lipatan atau fault. Lipatan atau fault yaitu suatu ketampakan yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan tekanan vertikal pada kulit bumi yang sifatnya elastis. Berikutnya ada patahan atau fault. Patahan atau fault yaitu bagian kulit bumi yang patah ataupun retak karena pengaruh adanya gerakan vertikal maupun horizontal. Vulkanisme. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan yang paling kentara adalah jatuhnya korban jiwa. Dampak vulkanisme lainnya adalah gangguan kesehatan, pemadaman listrik, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Namun, perlu diketahui juga vulkanisme berdampak positif bagi kehidupan. Salah satunya, kondisi tanah menjadi subur. Dampak vulkanisme bagi kehidupan adalah memunculkan potensi energi panas bumi dan tempat wisata. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan tidak selalu negatif. Seisme. Seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Seisme memiliki beberapa pengaruh terhadap kehidupan manusia seperti pengaruh positif, yaitu mengetahui jenis mineral yang ada di dalam permukaan bumi, mengetahui struktur lapisan kulit bumi, menentukan jenis dan kekuatan konstruksi bangunan. Pengaruh negatif yaitu bangunan roboh atau ambruk, terjadi bencana susulan seperti tsunami, distribusi barang dan jasa terhambat, dan sarana dan prasarana transportasi rusak.